Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali. Pada kesempatan kali ini saya ingin membagikan tips atau trik atau langkah-langkah untuk mengolah nilai hasil dari penilaian yang kita buat di Google Form. Baik, kita langsung saja. Langkah pertamanya adalah kita buka terlebih dahulu drive.google.com. Oke. Selanjutnya kita perlu login ke dalam Google Drive menggunakan akun Google jika belum. Nah, kebetulan ini saya sudah otomatis login. Ini tandanya ada di sini ya. Ini adalah akun saya, Google account. Nah, setelah masuk ke Google Drive, sudah login, kemudian kita buka soal yang kita buat di Google Drive. Misalnya di sini yang saya buka ini adalah soal dari PAS Ganjil Matematika kelas 9. Kita klik 2 kali ya. Setelah kita klik 2 kali, dia akan muncul di tab baru. Ini di sebelah kanannya nih ya. Ini tab Drive Google. Ini tab barunya, PAS Ganjil. Ya, ini dia tampilan dari soal saya. Jadi anak-anak ketika membuka pertama kali mereka harus memilih dulu kelasnya, kelas 91 atau 92 dan seterusnya. Kemudian ketika anak memilih salah satu kelas, kemudian nanti akan diarahkan ke daftar nama di kelas tersebut. Jadi misalnya anak memilih kelas 91, maka nanti akan diarahkan ke daftar nama kelas 91. Jadi anak-anak tinggal memilih namanya di situ. Nah, teknik ini saya pakai dengan tujuan agar penulisan nama itu bisa sama dengan daftar nilai yang saya punya. Jadi kalau anak-anak mengisi atau mengentri nama masing-masing, itu kadang-kadang ditemukan perbedaan antara penulisan nama anak dengan nama yang ada di daftar nilai. Sehingga nanti akan menyulitkan ketika kita menggunakan rumus VLOOKUP ataupun rumus IF pada pengolahan nilainya. Baik, kita lanjut. Untuk mengambil atau mendownload nilai, kita harus klik dulu respons. Ya, di sini responnya 312, berarti sudah terdapat 312 jawaban dari siswa. Kemudian di sini total poin adalah 35. Jadi soal ini memiliki total poin 35. Oke, kita klik respons. Ya, ini dia responnya. Kemudian di sini sudah saya matikan opsi untuk menjawab ya, artinya anak sudah tidak bisa menjawab ulang soal ini karena sudah saya tutup di sini. Nah, untuk mendownload hasil nilai penilaian ini, kita harus mengubahnya menjadi bentuk spreadsheet. Ini dia. Kita harus klik ini yang warna hijau ini untuk membuatnya menjadi bentuk spreadsheet, atau gampangnya adalah seperti format Excel. Ini kita klik ya. Nanti akan muncul di tab sebelah kanannya lagi. Ya, ini saya perlihatkan, ini adalah tab untuk Google Drive. Ini adalah tab untuk soal tadi. Kemudian ini ada tab untuk nilai jawaban atau hasil tesnya. Nah, di sini sudah ditampilkan dalam bentuk seperti format Excel, tapi masih dalam versi web ya, dari versi webnya Google. Oke, nilai ini tinggal kita download saja. Kita klik file, kemudian cari download, kemudian pilih format sesuai dengan yang kita inginkan ya. Di sini pilihan formatnya ada Microsoft Excel, ada Open Document, ada PDF dan sebagainya. Di sini saya pilih Microsoft Excel. Ya, selanjutnya kita diminta untuk menyimpan ini nama filenya, kalau mau diganti juga boleh. Kemudian lokasi penyimpanan tinggal kita pilih di sini.
Misalnya saya akan masukkan di folder nilai matematika kelas 9 ya. Namanya ini nama tinggal kita sesuaikan kalau ingin diubah. Ini adalah nama otomatis dari Google-nya ya. Kemudian kita klik save. Ya. Di sini muncul pemberitahuan bahwa nama ini sudah ada. Artinya sebelum melakukan penyimpanan ini saya sudah pernah mendownload nilai ini. Jadi di sini kalau yang muncul pengertian seperti ini berarti tinggal kita klik yes, sehingga namanya akan menimpa dari nama yang awal ya. Tapi kalau ingin membuat menjadi dua file yang berbeda berarti tadi harus diklik no. Oke, ini kita tinggalkan, kita minimize dulu. Kita akan masuk ke Excel. Kita buka. Ya, kita cari namanya tadi. Ini dia. Klik open. Oke, sudah muncul sekarang. Kita perhatikan dulu di sini kolom A itu adalah timestamp. Timestamp itu adalah tanggal dan waktu anak-anak mengakses soal. Tanggal 12 bulan 2 2020 7.52. Kemudian skor ini berarti skor atau jumlah poinnya. Kemudian ya di skor ini tertulis 11/35, artinya adalah siswa yang pertama ini mendapat skor atau benar 11 dari 35 soal. Kemudian ini adalah kolom C, ini adalah kelas. Kemudian kolom D ini adalah nama untuk kelas 91. Kolom E nama untuk kelas 92. Kolom F nama untuk 93 dan seterusnya. Nah, untuk memudahkan pengurutan, ini saya harus tambahkan dulu satu kolom di sini supaya nama itu terkumpul menjadi satu kolom. Jadi di sini saya klik di kolom A nih ya, saya klik sehingga kolom A diblok semuanya. Kemudian saya klik kanan, kemudian saya klik insert. Ya, muncul satu kolom baru. Untuk kolom A tadi bergeser berpindah ke kolom B. Nah, saya akan tarik nama dari semua kelas ini ke satu kolom di sini saja. Caranya bagaimana? Mudah. Tinggal kita ketik saja ini sama dengan. Kemudian saya klik ini untuk 91 ya. Kemudian saya beri tanda hubung dan klik 92 dan klik lagi 93 dan klik lagi 94 dan klik lagi 95 dan saya geser dulu. Oke. Dan 97 dan 98. Terakhir saya klik saya tekan enter. Nah, di sini akan muncul ini nama yang pertama, ini murid. Ini adalah uji coba saya ya menggunakan nama sembarang ketika mencoba soal saya. Untuk percobaan soal saya. Oke. Untuk yang kedua dan seterusnya tinggal kita copy. Ini kita klik lagi yang pertama tadi di kolom A baris kedua. Kemudian saya copy, cara mengkopinya gampang nih. Kursor kita letakkan di pojok kiri bawah sampai berbentuk menjadi tanda tambah warna hitam. Kemudian saya klik, tahan, tarik ke bawah. Oke, terus sampai di bagian terakhir. Terus sampai di bagian yang terakhir. Iya, ini dia bagian terakhir. Nah, saya sudah mendapatkan semua nama siswa di kolom A. Ini saya lebarkan dulu supaya lebih jelas. Ya. Nah, setelah saya mendapatkan seluruh nama, kemudian saya tinggal mengurutkan data ini supaya lebih mudah dimasukkan dalam kelas-kelas ya. Caranya adalah saya blok dulu di sini. Saya klik yang di angka 2 nih.
Nah, sehingga semua sel yang ada di baris ini terseleksi ya di blok. Kemudian saya tarik ke bawah. Diklik kemudian tarik ke bawah. Terus sampai di bagian terakhir. Iya. Nah, kalau sudah, kita tinggal mengurutkan saja. Saya klik menu data di sini. Klik data. Kemudian saya klik sort. Ya, muncul jendela baru sort ya. Kemudian saya akan urutkan berdasarkan kelas terlebih dahulu. Ini di sort by ini harus saya isi dengan patokan pengurutannya. Ya, saya lihat di Excel-nya itu kelas adanya di kolom D ini ya. Kelas ada di kolom D. Sehingga di sini sort by saya isi dengan kolom D. Ya, ini dimatikan dulu supaya keluar kolomnya. Ya. Saya pilih kolom D. Kemudian ordernya atau urutannya adalah small to largest, berarti dari kecil ke besar. Nah, selain urut kelas, saya juga ingin urut nama. Artinya di setiap kelas itu nanti namanya juga berurut. Mulai dari A, B, C, dan seterusnya. Nah, untuk itu saya tambahkan level pengurutannya. Jadi ini saya klik add level. Kemudian di sini saya isi dengan kolom nama. Kolom nama itu ada di kolom A. Jadi di sini saya isi dengan kolom A. Kemudian ordernya A to Z, berarti dari huruf A ke huruf Z. Nah, kemudian saya klik OK. Nah, sekarang saya sudah mendapatkan kelas yang terurut. Di kelas 91 sudah terkumpul di sini semua. Kemudian berikutnya 92 terkumpul semua, 93 dan seterusnya. Nah, di nama 91 juga sudah terurut dari A, C, D, E, F dan seterusnya. Nah, sehingga sebenarnya data ini sudah sesuai dengan urutan yang ada di daftar nilai ya. Nah, ini tinggal kita pisah-pisahkan saja untuk per kelasnya. Nah, cuman di sini masalahnya adalah di skor itu masih menunjukkan adalah jumlah poin ya, belum nilai. Jadi di sini skornya 20/35, artinya poinnya 20 dari skor maksimalnya adalah 35. Sehingga harus kita ubah dulu menjadi nilai skala 100. Nah, caranya seperti apa? Nih, saya ingin pindahkan saja, saya ingin buat satu sheet baru, diklik di sebelah kanan ya, bagian bawah. Saya punya sheet baru, kemudian saya ingin buat judulnya menjadi daftar nilai pas ganjil matematika tahun 2020-2021. Ya, kemudian di sini saya isikan dengan nomor, kemudian nama, kemudian kelas, kemudian nilai. Ya, berikutnya saya atur biar tidak itu ya, namanya nanti biar cukup, jadi saya bikin lebar. Oke, kemudian di sini saya isi nomor 1. Nah, untuk mengambil data dari sheet yang tadi, kita buat rumus sederhana nih. Klik, kita tekan sama dengan, kemudian saya klik kembali form respon ya yang di awal tadi. Kemudian saya klik nama yang paling atas di baris kedua ya. Kemudian saya tekan enter. Ya, namanya akan berpindah ke sini. Kemudian kelasnya juga demikian, saya tekan sama dengan, saya klik form respon, kemudian kelas yang paling atas saya klik. Ya. Kemudian nilainya juga begitu, sama dengan, saya klik form respon, kemudian skor yang paling atas. Ya. Oke, saya atur lebih dulu biar bagus ya. Ini saya bikin ke tengah, kemudian saya buat garisnya. Oke. Nah, di sini permasalahannya nilai tadi kan masih dalam bentuk skor poin ya. Nah, di sini harus saya ubah menjadi nilai skala 100. Tadi poin maksimalnya adalah 35. Jadi di sini untuk mengubah menjadi skor skala 100, nilai skala 100, berarti poin yang 20 ini harus saya kalikan dulu dengan 100. Ya. Pengalinya menggunakan tanda bintang. Jadi rumus yang tadi, saya ulangi lagi ya biar jelas.
Ini rumus yang tadi. Ini saya klik, rumusnya muncul di sini ya. Tinggal di sini di bagian terakhir saya klik, kemudian saya tambahkan kali 100 dibagi 35. Perhatikan kali 100, ini menggunakan tanda bintang ya. Kemudian bagi 35-nya menggunakan tanda garis miring. Nah, kalau sudah tinggal kita enter. Ya, kita mendapatkan angka nilainya adalah 57,143. Nah, kalau kita hanya memerlukan misalnya 2 desimal, kalau ya, menghasilkan angka desimal yang cukup banyak. Kalau kita hanya memerlukan 2 desimal saja, misalnya, tinggal kita klik yang di sini ya. Ini, klik 1, 2, 3. Oke. Sekarang tinggal 2 desimalnya. Nah, untuk yang berikutnya bagaimana? Tinggal ini kita copy ke bawah. Oke. Nah, untuk penomorannya saya buat rumus sama dengan ini, saya klik, kemudian saya tambahkan 1. Oke, nomor 2. Nah, sekarang kita sudah lengkap ya, ini tinggal kita copy. Ini saya blok dari kolom A sampai kolom D. Kemudian kursor saya letakkan di pojok kanan bawah, kemudian saya tarik ke bawah. Sampai dengan misalnya 92 ya. Oke, sampai dengan 92. Ini akan saya pisahkan supaya setiap kelas terkumpul menjadi satu ya. Ini caranya gampang. Ini saya blok sampai dengan judul tabelnya nih ya, judul masing-masing kolom ini. Saya klik copy, kemudian saya cari batas dari 91 di sini. Ini adalah 92 yang pertama, berarti saya klik di sini. Kemudian saya klik kanan, muncul seperti ini. Klik insert copy cell. Iya. Kemudian ini saya ganti dengan angka 1 supaya berurut kembali. Ya. Berarti ini adalah kelas 92 nomor absen 1. Nah, untuk memperjelas ini saya sisipkan di sini, saya insert baris. Ya, sekarang terpisah. Ini adalah kelas 91, ini adalah kelas 92. Nah, demikian juga untuk yang 93 dan seterusnya, berarti tinggal saya blok, kemudian saya copy, saya cari batasnya di sini. Berarti klik kanan, insert copy cell. Kemudian ini saya ganti 1 lagi. Oke. Nah, demikian dan seterusnya sampai di kelas terakhir. Oke, sampai di sini pekerjaan kita untuk mengubah dari skor di Google Form menjadi nilai skala 100 sudah selesai. Tinggal nanti sebenarnya adalah kita olah kembali nilai ini agar menjadi nilai rapot. Oke, bagaimana caranya? Silahkan ikuti yang berikutnya.